kami akan mewawancarai tentang ideologi Pancasila dan apa saja ideologi Pancasila yang sudah mereka terapkan pada kehidupan sehari-hari. Simak ya. Ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentunya kita akan ketahui bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang, karena ideologi melibatkan berbagai sumber keyakinan seperti sumber kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya berbagai kompeten budaya yang meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, sistem organisasi dan kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bangsa, kesenian, sistem mata pencarian kehidupan, sistem teknologi dan peralatan, dan sebagaimana yang diungkapkan pada Kojaningrat dalam buku Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan 2004. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan 5 dasar negara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Halo Kak, permisi izin minta waktunya sebentar. Perkenalkan saya Sakinah Nazwa Marfani. Saya mempunyai tugas video Pancasila. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada kakaknya, boleh? Pertanyaan pertama, menurut kakak, apakah saat ini warga negara sudah menerapi ideologi Pancasila? Menurut saya tidak semua masyarakat Indonesia saat ini sudah menerapi ideologi negara. Contohnya pada keadilan sosial masih banyak muda ataupun masyarakat lainnya tidak mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Indonesia. Kakaknya? Ya, kalau menurut saya kan emang tidak semua kan, seperti yang teman saya bilang, memang banyak, apalagi kita sebagai masyarakat Indonesia ini banyak sekali peraturan-peraturan dari pemerintah itu tidak kita laksanakan, yang seperti kayak peraturan lalu lintas juga gitu. Pertanyaan kedua, ideologi negara itu kan sebagai penuntun warga negaranya ya Kak. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Coba kakak sebutkan satu contoh kasus saat ini sedang merebak di kalangan generasi muda yang tidak menerapi moral tersebut. Oke, pada moral contoh kasusnya itu yang marak sekarang contohnya terhadap perlakuan guru dengan siswa. Nah, pada zaman dulu kita ketahui bahwasanya siswa itu sangat menghormati guru yang menjadi panutan mereka. Nah, sekarang bahkan banyak sekali di media sosial yang sudah terkuak bahwasanya mahasiswa sekarang atau siswa sekarang tidak mematuhi peraturan menyikapi dan menghormati guru. Itu merupakan salah satu tindakan moral yang dilanggar oleh siswa. Kemudian marak sekarang bahwasanya bahkan siswa SMP maupun SMA itu sudah ibaratkan melawan guru, gitu Kak. Kalau kakaknya? Ya lebih kurang ya Kak. Di zaman sekarang siswa yang SD juga dengan guru itu kurang patuhnya, dan tutur kata bahasanya juga kurang sopan, apalagi di siswa SMP yang mereka itu kan menginjak remaja, jadi kata-katanya itu kan pasti gaul-gaul kan, dan juga ya kurang sopannya kepada guru gitu Kak. Nah, itu aja. Terima kasih ya kepada Kak siapa? Fitri dan Kak Vivin. Kak Vivin. Permisi Kak. Iya. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh? Jadi di sini kami punya tugas video, mau mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Fitri Nur Syafika dari Prodi Akuntansi, dan kakak siapa?
Nama saya Ciska Oshana Manalu dari manajemen. Oke, baik Kak. Oke, langsung aja ya Kak ke pertanyaannya. Em, apa yang Kakak ketahui tentang pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara? Menurut saya Pancasila penting sebagai ideologi negara karena Pancasila itu merupakan sumber hukum, dan dari Pancasila kita dapat mengatur kehidupan berbangsa atau bernegara. Oke. Jadi terus, apakah Kakak sudah menerapkan tentang nilai-nilai Pancasila itu sebagai ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari Kakak? Sudah, salah satunya dari Pancasila yang pertama itu ketuhanan Maha Esa. Saya melakukan ibadah tiap hari Minggu, dan itu merupakan salah satu aplikasi saya dalam Pancasila. Oke, sekian. Terima kasih Kak atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih ya Kak. Terima kasih. Permisi Pak, saya boleh nanya atau wawancarai Bapak tentang ideologi Pancasila? Kebetulan nama saya Desi Aulia Ramadhani Simatupang. Bapaknya namanya siapa? Pak Catri. Pak Catri. Sebagai dosen apa Pak? Dosen pengantar ekonomi. Pengantar ekonomi. Mikro. Baik Pak, saya mau nanyakan tentang contoh penerapan pada ideologi Pancasila yang Bapak lakukan sehari-harinya sebagai dosen gitu. Contohnya apa Pak? Nah, contoh dari 5 silanya Iya, atau satu boleh. aja? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa. Ya, untuk diterapkan di Kelas. kelas. Ya, kalau Tuhan Maha Esa itu kita terapkan. Jadi jika ada azan, ya kita berhenti dulu. Kita berhenti Ya. dulu. Nah, salah satu menghormati ya Ya, agama. agama. Ya. Terus kalau Terutama kemanusiaan, bagi Islam, ya. iya, terutama bagi Islam. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sikap contoh adil terhadap kelas gitu, Pak. Ini kalau untuk keadilan, ya mahasiswa tuh kita berlaku adil lah ya. Iya. Tidak boleh membeda-bedakan baik dia pintar Iya, maupun dia dia tidak kurang pintar gitu. pintar. Kita Kurang memahami. kalau dia tidak pintar ya kita Naungi. bina lah gitu Iya, ya. kita bina. Salah satu untuk menerapkan sila kedua Sila ya, kedua. kemanusiaan. Jadi tidak boleh membedakan Antara yang kurang bisa sama yang bisa gitu. ya. Atau yang kaya dengan yang Miskin. ya. Terus ada Persatuan Indonesia gitu, Pak. Untuk Persatuan Indonesia aneh ya. Kita perlu kita bersatulah ya. Adanya kerjasama gitu. Kerjasama, diutamakan kerjasama ya. Tapi jangan kerjasama dalam ujian ya. Kerjasama dalam hal yang positif ya. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Itu aja yang bisa kami wawancarai untuk Bapak. Makasih jawabannya. Terima kasih ya. Ya, makasih juga Pak. Halo, selamat sore semuanya. Kami di sini akan menyimpulkan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sebelum masuk kesimpulannya, pada baiknya kami memperkenalkan diri kami dulu. Yang pertama, aku Nurul Hakia dan temanku. Dan aku Rielda. Baiklah, langsung saja kita akan menyimpulkan Pancasila sebagai ideologi negara tersebut. Kesimpulan yang bisa kami ambil itu adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Di era globalisasi dan modernisasi saat ini, itu bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu kita hadapi dengan secara strategi. Nah, upaya agar bangsa Indonesia ini tetap kuat itu kami melakukan atau kita melakukan secara konvensif dan juga berkelanjutan. Nah, itu akan kita ajak dan kita lakukan bersama elemen-elemen bangsa Indonesia seperti masyarakat dan juga petinggi-petinggi yang ada di Indonesia. Dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang paling penting adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita serta tujuan nasional. Nah, itu aja yang bisa kami simpulkan. Sekian dari kami, terima kasih. Pada teman-teman itulah
wawancara dan kesimpulan yang dapat kami paparkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila kami ada kekurangan atau kesalahan kata dalam video. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi